Di tengah gelombang Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya dalam keadaan apapun kita mau tetap berkata, Yesus kita itu luar biasa. Apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, kita percaya kita punya Tuhan yang teramat sangat luar biasa. Karena itu Filipi 2 ayat 9 disebutkan, karena itu Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apapun keadaan di hadapan yang kita hadapi saat ini, mau penyakit apapun namanya, kita punya nama di atas segala nama. Nama Yesus yang memberikan jaminan buat kita. Nama Yesus yang sanggup memelihara kita. Nama Yesus yang sanggup memulihkan kita. Nama Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Kami percaya Tuhan, di dalam segala keadaan apapun Tuhan, di saat kami beribadah dengan ini, kami mau mengucap syukur. Semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kami ya Aba. Semuanya Tuhan
izinkan terjadi untuk rencana yang terbaik yang Tuhan rancangan buat hidup kami ya Bapa. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Nama di atas segala nama itu ada dalam hidup kami. Itu yang kami andalkan. Biar kami berpegang pada nama di atas segala nama, nama Yesus. Nama Yesus yang hidup. Karena itu yang menjamin ada hari esok Tuhan. Hidup kami bukan selesai sampai hari ini. Hidup kami bukan selesai karena keadaan ini. Karena kami punya hari esok. Karena kami punya Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu yang terbaik. Walau kadang kami tak mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik. Kami percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan penuh iman angkat kedua belah tanganmu, katakan sama-sama. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sama-sama. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nyembah-Mu, kami sembah. Mari sembah, sembah dengan segenap hati. Bawa korban syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bawa penyembahan yang terbaik. Haleluya, haleluya.
Sungguh hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Karena kami punya nama Yesus yang ajaib ya Bapa. Mari dengan segenap hati kami mau katakan di hadapan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dan kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah. Sambil iman kami mau katakan ajaib Kau Tuhan. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Dengan iman sama-sama katakan, tak akan goyah selamanya. Sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila iman kami apa? Kami tidak akan pernah goyah. Karena ada Yesus, ada nama di atas segala nama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Jadikan kami tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu ini ditabur, berbuah Tuhan. Menjadi berkat di mana kami berada, dan menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, biar kami sambut kepada firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, nyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Jemaat GPI Family Blessing Citraland Surabaya. Apa kabar? Haleluya, saya percaya saudara tetap antusias di dalam mengikuti ibadah hari Minggu walaupun secara online ini. Saya percaya wajah saudara penuh dengan sukacita. Saya percaya karena apa? Saudara sangat mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Haleluya. Dialah Allah kekuatan kita. Dialah Allah perlindungan kita. Dialah Allah yang memelihara hidup kita. Dialah Allah sumber berkat bagi kita. Haleluya. Oh, saya percaya kita memang patut bersuka cita. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jadi bagian kita adalah terus berserah kepada Tuhan Yesus. Terus mempercayai bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya menyatakan firman Tuhan dan saya berikan tema hidup dengan iman yang bulat. Katakan sama-sama, 2, 3. Hidup dengan iman yang bulat. Ngomong ke sebelahmu, samping kanan kirimu, pada keluargamu, pada saudaramu. Hidup dengan iman yang bulat. Bukan lonjong, tapi bulat. Artinya sepenuh hati, percaya 100%. Haleluya. Dalam Lukas pasal 18 ayat 8b, saya bacakan untuk saudara.
Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika Yesus datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan saya berdoa Tuhan mendapatkan iman di bumi, di kota Surabaya, dalam diri jemaat-jemaat GBI Family Blessing. Saat Tuhan datang dan kita masih ada di muka bumi ini. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalaupun Tuhan belum datang dan kita sudah dipanggil pulang lebih dulu, haleluya, karena kita sudah berjumpa lebih dulu bersama Tuhan di surga. Haleluya. Iman itu sangat penting. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya mengajak supaya saudara tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan kita. Apakah iman itu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada suatu ilustrasi. Ada suatu desa yang mengalami kemarau panjang, kekeringan. Dan akhirnya kesepakatan bersama seluruh warga desa berkumpul di suatu lapangan. Dan berdoa bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan untuk hujan bisa turun. Saat mereka berkumpul semua, tak taunya hanya satu anak kecil. Seorang anak kecil yang membawa payung. Inilah iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata Yunani untuk iman adalah pistis. Yang berarti yakin akan, bersandar pada, mempercayai. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, berarti kita yakin akan Tuhan Yesus. Bersandar pada Tuhan Yesus, mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati. Inilah pengertian iman dari bahasa Yunani pistis. Murid Tuhan yang hidupnya dilandasi iman kepada Tuhan Yesus harusnya mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Karena dia sudah mempunyai pola pikir yang berbeda. Cara pikir yang berbeda. Inilah yang membuat dia beda dengan orang dunia. Dan pasti hidupnya menjadi berkat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Haleluya. Mari secara singkat kita belajar dari beberapa orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Ya, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Ya, yang menyatakan imannya di dalam perbuatan. Dan imannya itu mempengaruhi cara berpikirnya. Iman seseorang mempengaruhi cara berpikirnya. Yang pertama adalah Abraham. Kita akan baca Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, sekali lagi, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham belum pernah melihat perbuatan Allah membangkitkan orang mati. Dia belum pernah melihat itu. Tetapi karena imannya, dia sudah berpikir
Bahwa Allah yang dia percayai, Allah yang dia ikuti, Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup membangkitkan orang mati. Karena berpikir seperti itu, dia taat kepada perintah Tuhan. Saat Tuhan memerintahkan, dia menyerahkan, mempersembahkan anaknya yang dia kasih, yaitu Ishak. Dia buktikan sebelum dia naik ke Gunung Moria, dia berkata kepada hambanya, Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, yaitu Ishak, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Padahal Ishak ini mau dipersembahkan, Ishak itu mau disembelih. Tapi karena imannya, dia punya pikiran Allah yang dia taati, dia percaya sanggup membangkitkan Ishak kembali. Maka dia sudah menyatakan imannya kepada kedua hambanya. Kamu tinggal di sini ya, aku mau sembahyang sama Ishak. Kamu tunggu di sini dan kami akan kembali lagi. Inilah iman yang mempengaruhi cara berpikirnya. Pikiran seperti inilah yang dilandasi iman kepada Allah yang Maha Kuasa, yang membuat Abraham taat terhadap semua perintah Allah. Mari kita harus memiliki pikiran yang sama. Karena Allah Abraham adalah Allah kita juga. Iman kita kepada Yesus harus juga diikuti perubahan. Perubahan cara berpikir kita. Berpikir yang benar. Berpikir bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan. Ketaatan total kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak berat, dinyatakan di ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Katakan sama-sama, perintah-perintahnya itu tidak berat. 2, 3. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah kepada umatnya, yang mana umatnya itu tidak bisa melaksanakan perintahnya itu. Tidak mungkin, Tuhan tidak sejahat itu. Tuhan tahu akan kemampuan umatnya. Kalau Tuhan perintahkan, pasti umatnya kalau mau bisa melakukannya. Sekali lagi, bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Biarlah saudara semua, kita semua mau menurutin semua perintah Tuhan. Contoh, mengampuni. Apakah saudara masih mudah mengampuni atau sulit mengampuni? Perintah Tuhan jelas, ampunilah setiap orang bersalah kepadamu. Contoh lagi, perpuluhan. Ayo, saudara rajin gak mengembalikan milik Tuhan? Kalau saudara itu mengasihi Tuhan, maka saudara mentaati aja. Melakukan bagian kita, mengembalikan perpuluhan 10% dari penghasilan kita. Jangan sampai pola pikir kita menghalangi. Loh, aku aja enggak ngembalikan perpuluhan, aku masih kekurangan kok, sekarang dipotong lagi 10%, tak kembalikan ke gereja. Oh, kenaan pendeta, kenaan Pak Hani. Jangan berpikir seperti itu bukan pikiran Kristus. Lakukan saja bagian kita. Milikilah pikiran seperti Abraham. Kalau aku mengembalikan perpuluhan, melakukan bagianku, taat kepada perintah Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara hidupku. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita belajar dari perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Yang pertama belajar dari Abraham. Sekarang belajar dari seorang perempuan yang sederhana. Yang sudah tidak punya apa-apa.
Mungkin juga bisa saja dijauhi sama keluarganya. Markus pasal 5 ayat 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendaharanya. Dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan ini yang sudah mengalami penderitaan selama 12 tahun pendarahan. Saya pernah tanya ya kepada jemaat, apa ada yang pernah menderita pendarahan? Ya, ada yang mengacungkan tangannya dan berkata, pernah. Saya tanya, berapa lama? 1 hari. Ada yang berapa hari gitu. Saya tanya yang 1 hari, gimana kondisi tubuh misal pendarahan tubuh? Lemes Pak, lemes. Ya ini 12 tahun. Berarti dia juga kondisinya sangat lemah. Mungkin dia untuk berdiri atau dia berjalan sudah harus sepenuh tenaga dia harus keluarkan. Karena sudah lemah. Mungkin dia sudah putus asa, putus harapan. Tetapi berubah setelah mendengar berita tentang Yesus. Seperti saat ini saya menyampaikan berita tentang Yesus. Tergantung setiap orang mendengar akan berita ini. Ada yang mendengar berita tentang Yesus acuh tak acuh, bahkan mengutuki. Tapi sebaiknya saran saya, nasihat saya, saat semua mendengar berita tentang Yesus, terima dengan sukacita, responi dengan benar. Seperti perempuan ini membuat imannya bangkit, pengharapannya bangkit. Aku kalau ketemu Yesus, aku akan berusaha dengan semua tenaga menjamah jubahnya dari belakang. Dan aku pasti sembuh. Haleluya. Sekali lagi, iman mempengaruhi pola pikir. Dia punya pikiran, asal ku jamah, aku pasti sembuh. Dan akhirnya dia mengalami itu. Sembuh seketika. Sudah sekian tahun berulang-ulang ke dokter, ke tabib, tidak mengalami kesembuhan. Sudah habis hartanya. Karena iman menjamah jubah Yesus. Seketika sembuh. Jadilah sesuai dengan imanmu. Saya punya kesaksian. Pernah saya sampaikan juga di mimbar. Tahun 90 saya belum menikah. Saya bekerja di Surabaya. Ibu saya sudah sekian tahun sakit. Dan sudah tidak bisa jalan pakai kursi roda. Tapi pada waktu itu saya mendengar ada KKR kesembuhan ilahi di kota Malang. Karena saya asli Malang, orang tua saya tinggal di Malang. Papa saya sudah meninggal, tinggal ibu saya bersama kakak saya. Berapa hari sebelum hari H, karena KKR itu diadakan di hari Minggu, ibadah di suatu gereja di kota Malang. Saya punya keyakinan, ibuku tak bawa ke KKR itu, ibuku pasti sembuh. Itu berkobar dan saya berkatakan tiap hari, ibuku pasti sembuh. Akhirnya Sabtu saya pulang ke Surabaya. Singkat cerita Minggu saya bawa ibadah. Saya datang lebih awal. Saya datang supaya saya duduk paling depan. Bersama ibu saya pakai kursi roda. Saya dudukkan persis di depan mimbar. Harapan saya saat pendeta itu mulai turun dari mimbar mendoakan, maka ibu saya yang pertama. Puji Tuhan, saat pendeta itu turun dari mimbar mendoakan yang sakit, yang pertama adalah ibu saya. Dan apa yang terjadi setelah didoakan, ibu saya langsung sembuh. Langsung bisa jalan, langsung bisa ngomong dengan normal, bisa menangkap pembicaraan dan membalas dengan baik. Sembuh seketika. Iman saya diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar dari perempuan Kanaan yang percaya.
Ya, hari ini kita belajar dari dua wanita, dua perempuan yang tidak disebutkan namanya, tapi dipuji Tuhan. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan ini mempunyai masalah, yaitu anak perempuannya sakit, menderita dengan sangat karena kerasukan setan. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara semua, setan itu datang, iblis itu kerjaannya hanya menyengsarakan manusia. Iblis itu datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri damai sejahtera kita, membunuh iman kita, dan membinasakan kita supaya kita mati masuk neraka. Iblis tidak mungkin memberikan sukacita damai sejahtera. Saudara, Yesus datang supaya engkau memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Ada damai sejahtera, sukacita. Itu hanya bisa diberikan oleh Yesus. Orang yang kerasukan setan tidak bisa dokter manapun yang menyembuhkan. Hanya kuasa Yesus. Anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan. Haleluya. Saudara semua punya kuasa untuk mengusir setan. Jangan takut sama setan, terbalik. Setannya nanti bingung sama saudara kalau saudara takut sama setan. Saudara punya kuasa mengusir setan dalam nama Yesus. Ibu ini, perempuan ini, orang Kanaan bukan orang Yahudi. Dia itu sudah mengambil langkah yang benar. Saat dia punya masalah, anaknya menderita karena kerasukan setan, dia datang kepada Yesus. Dia percaya seperti yang dia sudah dengar. Yesus banyak melakukan mukjizat. Yesus mengusir setan-setan. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yesus membuat yang telinganya tuli mendengar lagi, yang bisu berkata-kata lagi. Dan dia berpikir, aku akan menemui Yesus. Apapun yang terjadi, aku akan minta belas kasihan Tuhan sampai anakku sembuh. Sehingga saat dia diusir sama murid-muridnya, murid Yesus, karena dia berteriak-teriak, dia tidak mendengarkan hal yang negatif itu, yang mengganggu perjalanannya, imannya untuk mendapat pertolongan Tuhan. Di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kalau saudara dalam posisi perempuan ini gimana? Sudah minta tolong, Tuhan tidak mau dengar. Acuh tak acuh saja. Murid-muridnya merasa terganggu. Pasti juga berusaha ngusir saudara. Apa tindakan saudara? Kalau saudara dalam posisi seperti perempuan ini, apa pikiran saudara? Aku ini datang
untuk minta pertolongan Tuhan yang sudah saya dengar suka menolong. Sekarang kok aku diacui. Murid-muridnya juga gitu, tidak menolong aku, malah ngusir aku. Ya sudah kalau gitu, pergi. Kalau pikirannya perempuan itu seperti itu, dia tidak mengalami mujizat. Tapi dia tetap bertahan. Walaupun dia merasa sepertinya dihina, tapi dia tetap bertahan. Sampai pada akhirnya masalahnya, pergumulannya dibereskan Tuhan. Dan dia dapat pujian Tuhan. Ayat 28. Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Iman saudara bisa mendatangkan mujizat untuk orang-orang lain. Mungkin engkau berdoa bergumul untuk saudaramu, untuk keluargamu, untuk temanmu. Apalagi bergumul untuk keselamatan mereka. Oh tuh doa yang menyenangkan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Karena dia datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Lakukan dengan tekun. Doamu belum dijawab. Terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan menguji iman kita. Apakah engkau tetap bertahan untuk mendoakan orang-orang yang engkau doakan. Berpikirlah bahwa imanmu sanggup menyelamatkan keluargamu atau orang-orang lain. Maka janganlah pernah berhenti berdoa dan terus berharap sama Tuhan. Bersabarlah jika doa-doa kita belum dijawab dan tetap bertekun dalam doa. Semangat, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus memperdulikan saudara. Dialah sumber kekuatan. Penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Amin. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Sebelum doa berkat, kita kembali naikkan pujian. Waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Waktunya yang terbaik. Bukan waktu kita. Mari kita terus belajar, bersabar menunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik. Walau kadang kami tak mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari, sambil tetap berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang sangat baik, teramat baik. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Rencanamu besar untuk kami. Rencanamu baik adanya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami tetap percaya semua di dalam kendali Tuhan. Kami percaya untuk kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami, persoalan kami, masalah kami yang kami percayai, Tuhan mengerti, Tuhan memperdulikan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bagian kami terus kami lakukan. Kami hanya berharap sama Tuhan Yesus saja. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Kami minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi pencobaan, menghadapi ujian demi ujian, menghadapi masalah demi masalah. Bersama Tuhan kami kuat. Terima kasih, berkati bangsa negara kami ini Tuhan, di mana saat ini goncangan masih kami alami, masih bangsa kami alami, masih dunia alami, yaitu virus corona yang masih belum berhenti penyebarannya sampai saat ini. Dan kami melihat terus bertambah penderita karena sakit virus corona ini. Bahkan banyak yang meninggal. Tuhan, kami minta perlindungan-Mu. Kami minta pemeliharaanmu. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa ini. Bila Indonesia tetap di dalam perlindungan Tuhan. Indonesia tetap kuat secara ekonomi karena Tuhan menolong bangsa ini. Menolong pemerintahan kami. Menolong Bapak Jokowi Presiden kami. Menolong Ibu Wali Kota kami Bu Risma. Menolong Gubernur kami Ibu Kofifa. Dan juga pejabat-pejabat yang lain. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat kepada mereka. Tuhan tolong supaya virus corona ini boleh segera berlalu. Dan terlebih kami minta belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan untuk Indonesia. Indonesia dilawat Tuhan. Kiranya melalui goncangan ini banyak manusia yang bertobat. Dan datang kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Terima kasih Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah untuk bangsa ini. Biarlah Indonesia boleh dilawat Tuhan dan penuh kemuliaan Tuhan. Jemaat GBI Family, jemaat yang diberkati Tuhan. Biarlah umat-Mu yang tinggal di Indonesia semuanya dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati Tuhan Yesus, katakan sama-sama. Amin. Shalom jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online pada hari ini. Kami berharap saudara sekalian diberkati pada ibadah pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu kegiatan ibadah tengah minggu dan ibadah raya minggu di gereja Family Blessing saat ini masih ditiadakan. Kami menyediakan ibadah online hanya untuk ibadah raya minggu. Ibadah online Minggu 26 April 2020 akan kembali tayang di channel YouTube Gereja pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Puji Tuhan, pada hari Selasa dan Kamis, gereja kembali menjadi berkat dengan membagikan makan siang, masker, hand sanitizer, dan snack untuk tukang becak, supir angkot, dan ojek online. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah ikut menabur dalam pelayanan ini. Tetap semangat menjadi berkat. Jemaat dapat menabur persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, misi sosial maupun misi pedesaan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda atau dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam operasional gereja mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Demikian informasi pada minggu ini. Tetap semangat, tetap kuat,
tetap bersuka cita, dan terus berdoa di tengah kondisi dunia yang sedang digoncang ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.